Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya tetap akan menginformasikan terkait dengan perkembangan terbaru ya untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru di triwulan ketiga yang ada yang beberapa hari yang lalu sudah apa em, penarikan data, juga ada proses validasi, bahkan sudah ada guru-guru yang SKTP-nya itu sudah terbit, sudah berubah kodenya berbagai macam ya. Nah, tetapi banyak juga kasus di teman-teman guru itu yang masih belum valid ya, artinya warna merah gitu. Nah, itu saya baca di komentar-komentarnya teman-teman guru ya, terutama yang berwarna merah itu sudah saya berikan saran ya, apa yang harus dilakukan. Tapi ini tetap saya akan berikan, saya sedikit membahas dulu untuk teman-teman dulu yang berwarna merah permasalahannya seperti apa, nanti baru akan saya jelaskan terkait dengan perkembangan terbaru untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kebanyakan untuk kasus yang validasinya itu belum valid ya, artinya dia belum berubah menjadi warna hijau, masih berwarna merah. Itu ada beberapa kasus yang terjadi memang. Yang paling sering itu adalah kasus di mana pemenuhan 24 jam tatap muka itu tidak terpenuhi. Itu juga ada beberapa yang berkomentar terkait dengan hal tersebut, padahal di aturan di kebijakan Permendikbuddasmen nomor 11 tahun 2025 itu sudah jelas Bapak Ibu harus ngapain kalau kekurangan jam pelajaran tersebut ya. Kemudian tidak menjadi guru wali ya, padahal itu adalah syarat mutlak ya untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga ini, dengan catatan bahwa meskipun Bapak Ibu guru itu sudah memenuhi 24 jam tatap muka itu, kalau tidak menjadi guru wali sepertinya akan di hold dulu ya, akan di hold pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Kenapa demikian? Kembali lagi kepada kebijakan Bapak Ibu. Jadi kebijakan itu dibuat itu untuk mendisiplinkan Bapak Ibu ya. Salah satunya semacam itu tujuannya. Jadi kalau tidak disiplin, terbiasa tidak disiplin, maka akan bertindak sesuka hatinya. Dan kemudian kalau tidak cair baru ngomel-ngomel. Nah, itu. Padahal di dalam aturan di kebijakan itu sudah jelas, dan sebenarnya itu tidak terlalu berat gitu. Yang menjadi permasalahan itu adalah Bapak Ibu itu sudah membatasi pemikirannya bahwa saya sulit untuk menerapkan ini, padahal melakukan saja belum gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Yang kedua itu kasus untuk membagi rombel ini itu seringkali juga tidak proporsional ya, sehingga pemenuhan 24 jam tatap mukanya itu tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh teman-teman guru yang dalam tanda kutip belum valid ya, masih berwarna merah, yang harus dilakukan adalah kalau belum memiliki SK guru wali, maka segera harus dibuatkan SK. Kepala sekolah harus segera bertindak. Nah, kemudian segera upload SK-nya tersebut, tulis rombelnya dan lain sebagainya seperti yang diminta, baru itu proses diajukan ke dinas, baru dinas itu mengajukannya ke data Dapodik ya, baru Info GTK akan menarik data Bapak Ibu sebelum 30 September ini gitu. Karena kalau kita melihat di Permendikbuddasmen nomor 11 tahun 2025 itu, memang untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru itu kan diperkirakan di bulan September atau ditetapkan di bulan September ya. Tetapi tanggalnya tidak disebutkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu boleh mengacu ke pencairan yang triwulan 1 maupun triwulan kedua yang seringkali terjadi di akhir bulan. Nah, jadi kemungkinan besar ya pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga ini ya pasti juga akan terjadi di akhir bulan ya, entah itu di tanggal-tanggal 28, 29 semacam itu. Tetapi dengan catatan bagi guru yang sudah menerima SKTP ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru hingga detik ini waktu video ini saya upload masih berwarna merah, ya jangan berharap tanggal 30 itu akan dicairkan. Gitu dulu. Kenapa demikian? Pikirkan dulu biar data Bapak Ibu valid dulu. Nah, itu. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti akan ada penarikan data di tahap berikutnya. Yang penting valid dulu, itu yang terpenting, terutama bagi teman-teman guru yang statusnya itu masih berwarna merah.
ya. Jadi segera dipenuhi segala persyaratannya, karena kalau mau cair tunjangan profesi gurunya maka datanya harus valid ya. Kalau tidak valid tidak akan dicairkan. Nah, ini solusi dari admin DBL ya. Untuk jam tatap muka itu dibagi rata masing-masing 18 jam tatap muka ya. Ini harus dibagi rata ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya pembagian jam itu dibagi rata. Kemudian ditambah tugas tambahan ekuivalensi, misalnya wali kelas itu 2 JP ya, 2 jam pelajaran, ditambah tugas-tugas yang lain sehingga bisa mencapai 24 jam tatap muka. Kalau Bapak Ibu masih bingung kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang harus ditambahkan untuk memenuhi 24 jam tatap muka, silakan Bapak Ibu bisa melihat YouTube saya yang lain atau mau membaca Permendikbuddasmen nomor 11 tahun 2025. Nah, dengan cara itu, semua guru, baik itu PNS maupun P3K itu dapat beban kerja yang sah ya. Tidak ada monopoli jam dan semuanya tetap valid untuk syarat sertifikasi maupun tunjangan. Artinya, solusi yang benar itu adalah pembagian merata plus tambahan tugas, bukan satu guru mengambil semua jam yang penuh. Itu nggak boleh gitu ya. Oleh karena itu, peran kepala sekolah untuk membagi ini juga penting ya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari hasil konferensi pers Menteri Keuangan waktu itu, beliau menyebutkan bahwa dalam konferensi pers itu mengenai APBN di tahun 2025 itu bersama jajaran itu menyampaikan bahwa mulai tahun 2025 itu penyaluran tunjangan profesi guru itu dilakukan secara langsung dari APBN ke rekening Bapak Ibu guru. Jadi kalau masih bertanya bahwa apakah nanti pencairannya melalui daerah, enggak Bapak Ibu guru ya. Setidaknya sampai 2025 ini selesai ya, itu akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu secara langsung. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir terkait dengan isu-isu tersebut ya. Kemudian hingga Agustus 2025 realisasi pencairan itu mencapai sekitar 33,3 triliun atau 50% dari total alokasi, yaitu 66,9 triliun. Nah, hal ini dianggap on track ya, sehingga diharapkan pencairan berikutnya itu jauh lebih lancar ya, tepat waktu. Tetapi kalau mau tepat waktu, tepat jumlahnya dan lain sebagainya, Bapak Ibu harus segera memvalidasi ya, data-datanya harus segera valid. Kalau tidak valid ya jangan kita berharap bahwa pencairan itu akan tepat waktu gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau tepat waktu maka program peningkatan kesejahteraan guru itu akan berjalan secara maksimal semacam itu. Nah, program prioritas APBN kalau kita lihat di sini memang total anggarannya itu sebesar 93,8 triliun yang kemudian dialokasikan ke berbagai macam program ya, dan sekitar 45,5% itu sudah terrealisasi. Nah, program ini meliputi misalnya PKH, program Keluarga Harapan, PIP, kemudian KIP, kartu sembako, subsidi pupuk ya, subsidi energi, bantuan iuran kesehatan hingga pembangunan sarana prasarana ya. Semua program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya adalah program makan bergizi, kemudian sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda itu masuk di dalam tersebut ya. Tetapi anggarannya itu berbeda-beda gitu. Ya, bukan termasuk di dalam anggaran yang 93,8 triliun tersebut. Itu beda lagi gitu. Tapi saya tidak membahasnya di dalam video ini. Nah, kalau kita lihat revitalisasi sekolah, ini ada sekitar 9,6 triliun itu melalui Kemendikbud, Kemenak, dan PUPR. Nah, fokus pada sarana prasarana pendidikan dan seluruh Indonesia. Nah, untuk program pencairan tunjangan sertifikasi guru bagi teman-teman yang sudah SKTP-nya terbit itu saya ucapkan selamat ya. Bahkan sudah mungkin sudah ada yang berubah menjadi kode 8 ya. Berarti ya dalam waktu dekat ini ya tinggal menghitung hari Bapak Ibu sudah akan mendapatkan notifikasi di rekeningnya ya, atau notifikasi di handphonenya kalau nanti pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu sudah cair gitu. Jadi tinggal ditunggu beberapa hari lagi. Nah, bagi teman-teman yang belum, maka cepat-cepat untuk segera melengkapi biar datanya valid. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa pembagian jam guru itu harus merata plus tambahan tugas. TPG mulai 2025 itu langsung dari APBN ke rekening Bapak Ibu guru, dicairkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Pencairan triwulan ketiga itu sudah 50% terrealisasi ya. Artinya itu sudah dianggarkan. Artinya
teman-teman yang sudah valid itu sudah siap-siap untuk mendapatkan, belum ditransfer secara langsung. Nah, pemerintah itu fokus kepada program prioritas ya, seperti makan gerigi gratis ya, kemudian sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.